Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas bagaimana emosi yang terpendam bisa membuat kita sakit secara fisik. Nah, banyak orang ketika ditanya apa yang dirasakan itu bingung, nggak tahu mesti jawab apa. Karena apa? Karena tidak terlatih gimana caranya mengenali perasaannya. Kenapa perasaan ini tidak dilatih? Karena banyak yang merasa malu dengan perasaannya. Apalagi kalau usia Anda mungkin di atas 40 tahun, karena budaya kita ya, termasuk budaya timur pada umumnya, itu menganggap emosi itu sesuatu hal yang harus dipendam. Ya, tidak perlu diekspresikan, tidak perlu dikenali. Saya lagi rasain apa nih? Marah, sedih, kesel, bingung, atau apa. Nah, ini sering sekali saya temukan pada pasien-pasien yang ketika dia sakit, kemudian dilakukan terapi secara fisik, kemudian sehat, sudah bagus, semua labnya bagus misalkan. Kemudian tidak berapa lama dia akan kembali sakit lagi. Terus diterapi lagi, bagus ya. Terus labnya normal. Tidak berapa lama kan sakit lagi. Kenapa? Karena akar masalahnya ternyata adalah ini pikiran dan perasaan atau emosi yang dipendam dan tidak tahu harus diapain. Nah, kebanyakan orang itu ketika ditanya emosinya apa itu nggak bisa jawab. Apalagi gimana caranya mengatasinya. Nah, di video kali ini kita akan berusaha menjawab ya, kira-kira apa sih yang sedang kita rasakan, emosi apa yang terpendam, kenapa kok larinya ke fisik, ya, kok bisa gitu. Terus gimana cara mengatasinya kalau benar-benar kita punya emosi yang terpendam. Jadi silakan kita sama-sama evaluasi diri kita, jangan-jangan kita punya emosi terpendam yang membuat kita jadi sakit. Supaya nggak salah paham, simak videonya sampai selesai ya. Nah, kita bahas dulu nih tentang perasaan. Kebanyakan orang, termasuk orang Indonesia, kalau Anda usia di atas 40 tahun, itu punya budaya lama bahwa perasaan itu sesuatu yang negatif, perasaan itu sesuatu yang lemah. Jadi kalau Anda baper, ya, terbawa perasaan itu memang lemah. Tapi kalau menyadari perasaan itu bukan sesuatu yang lemah sebenarnya. Saya sadar nih saya lagi marah, saya sadar lagi kesel. Tapi kalau kita terbawa dengan kemarahan, terbawa dengan kesedihan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu namanya baper, terbawa perasaan. Tapi kalau menyadari aja sebenarnya itu tidak merugikan siapapun, ya. Tapi kita yang diuntungkan dengan kita sadar dengan perasaan. Tapi kebanyakan orang itu tidak berlatih untuk sadar, saya ini apa sih yang dirasain gitu. Nah, kenapa? Karena pikiran kita memang sebenarnya dipenuhi oleh perasaan yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, kalau kita nggak pernah latihan, ini kita lagi ngerasain apa, kita nggak tahu nih sebenarnya kita lagi merasakan apa. Apa marah, kesal, sedih, ya, frustasi, atau stres, atau apa, ya. Atau yang kedua, satu kita nggak berlatih, yang kedua kita nggak berani. Sebenarnya kita tahu nih kita lagi marah, kita tahu lagi kesal, kita tahu lagi sedih, kita tahu lagi kecewa, kita tahu lagi frustasi, tapi kita tidak berani mengakui. Kita tidak mengakui. Kenapa? Kalau kok kita tidak mau mengakui perasaan sendiri? Karena ya misalkan kita merasa marah, sedih, iri, atau bersalah karena kita menolak ide-ide yang mengancam diri kita. Mengancam misalkan ketenangan. Misalkan kalau ngomongin atau mikirin sesuatu atau kita punya perasaan marah nih, nanti kita jadi hidupnya nggak tenang misalkan, ya. Padahal marah itu tidak membuat kita jadi rusak ketenangannya, ya. Karena marah itu salah satu usaha kita untuk mencapai ketenangan. Ya, misalkan kita diinjak-injak, misalkan kita dianiaya, misalkan kita dibully. Kalau kita diam aja, ya ketenangan kita akan selalu terganggu. Kita selalu diinjak-injak, selalu dibully, selalu direndahkan gitu ya. Tapi ketika kita marah itu salah satu usaha kita untuk mencapai keseimbangan supaya tenang. Nah, tapi kemarahannya diatur, jangan sampai merusak. Jadi kemarahannya itu yang dikenali, tapi ekspresinya itu yang harusnya kita jaga. Jangan sampai terbawa perasaan sampai kita melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Yang kita juga nggak mau itu biasanya adalah kalau kita marah itu merusak citra diri. Saya ini orang soleh, dok, saya ini seorang muslim yang taat, saya seorang katolik yang taat misalkan. Saya nggak mungkin dok marah, saya itu orangnya maaf gitu. Saya nggak mungkin iri hati, saya orangnya nggak mungkin merasa tersinggung. Saya ini orangnya wah gitu. Jadi saya ini orang sabar dok, saya ini orang baik dok, saya ini orang Jawa dok, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya semua yang kita sebutkan itu kebanyakan hanya ilusi aja, ilusi yang kita ciptakan tentang diri sendiri. Pada kenyataannya nggak juga semua orang berhak dan bisa untuk marah, bisa sedih, bisa iri, bisa merasa bersalah.
tapi bagaimana kita mengekspresikannya itu yang menentukan. Jadi misalkan Anda tetap kok bisa jadi muslim yang taat, atau katolik yang taat, atau orang Jawa yang sabar, atau orang yang berpendidikan, orang yang berkelas gitu, ketika Anda marah. Ya, jadi perasaannya marah, tapi ketika Anda mengekspresikannya, itulah saatnya Anda menunjukkan, oh saya seorang muslim yang taat, dok saya seorang katolik yang taat misalnya, atau oh dok saya seorang Jawa yang sabar misalkan. Nah itulah ketika marah kita punya perasaan, tapi ketika kita sudah mengeluarkannya itu namanya tindakan. Itu sesuatu yang berbeda. Kebanyakan orang ketika di level perasaan ini sudah ditekan duluan. Ketika ditekan duluan, perasaan ini sebenarnya mau mengkomunikasikan sesuatu. Dan akhirnya ketika nggak bisa keluar, jadilah yang namanya penyakit. Nah, kenapa sih kita takut banget dengan citra diri kita yang rusak? Kita sering menolak, kita misalkan, oh sebenarnya kita bisa loh marah, sedih, atau iri pada orang lain karena bertentangan dengan citra diri kita. Misalkan, saya ini anak yang baik dok, anak yang berbakti, anak yang ini, saya nggak bisa dong marah sama orang tua. Kebalikannya juga begitu, saya sering ketemu pasien yang misalkan konflik dengan menantunya, jadi perempuan nih, ibu-ibu, kemudian merasa ada konflik dengan mantu perempuannya, sering sekali, sampai ibu ini mungkin sakit, sampai stroke, sampai diabetesnya sudah baik, terus nanti jadi stroke-nya udah beres, nanti jadi serangan jantung, dan seterusnya. Kenapa? Karena masalahnya tidak pernah diselesaikan. Kenapa tidak pernah diselesaikan? Karena tidak diakui sebagai masalah. Misalkan dia merasa tersinggung dengan perilaku mantu perempuannya yang dianggap tidak sopan, dianggap tidak ini, tapi dia tidak pernah ngomong, tidak pernah membuat masalah menjadi jelas. Ya, kenapa nggak pernah ngomong, nggak pernah mengungkapkan isi hatinya? Karena merasa, dok saya ini kan muslim yang baik, ya saat itu ya misalkan, atau saya ini kan harusnya memaafkan mantu saya gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Merasa saya sabar aja lah dok, saya ini orangnya nerima gitu. Tapi itu adalah sesuatu hal yang berbeda ketika kita menganggap kita sabar, menganggap diri kita menerima, menganggap diri kita tidak melakukan hal-hal yang merusak, itu di level tindakan. Tapi di level perasaan kita harus jujur. Ya, sebenarnya saya tersinggung atau sebenarnya saya marah. Ya, ketika kita ungkapkan misalkan pada orang lain itu sebenarnya sah-sah aja. Ya, saya merasa marah, saya merasa tersinggung dengan kata-kata kamu. Ya, tapi saya tidak akan mengusir kamu misalkan dari rumah. Itu level tindakan. Ya, tapi level perasaan itu harusnya kita tetap boleh kok merasa marah, sedih, atau iri. Misalkan kita iri nih dengan kesuksesan orang lain. Boleh nggak? Ya boleh aja, tapi keluarnya itu tetap harus bagus tindakannya. Jadi misalkan kita merasa iri, tapi bilang, saya kan nggak boleh iri, itu kan ini. Ya, itu sudah menyangka perasaan. Nah, ketika kita merasa iri, terus kita jujur, saya sebenarnya pengen juga seperti dia, saya iri. Nah, tindakannya adalah, saya berarti harus memperbaiki diri, atau saya harus mengevaluasi diri saya sendiri, supaya setidak-tidaknya bisa lebih baik dari yang kemarin. Dia jadi inspirasi. Jadi kita bisa memilih nih, orang ini bikin kita iri, kita jadi marah, kesel, hanya memendam saja, tapi di luarnya pakai topeng. Ya, kita, kalau ketemu ramah-ramah, sementara di belakang kita menghina dan mencaci maki atau mencari kejelekan orang itu. Atau kita jujur, saya iri. Jadi kalau ketika ketemu bilang, wah enak sekali ya, saya pengen juga seperti kamu. Tapi di level tindakan, kita bisa melakukan hal yang lebih positif, lebih konstruktif daripada menghina-hina atau mencari kejelekan orang tersebut. Nah, ini salah satu hal yang sering diabaikan, akhirnya menjadi satu penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Seperti tadi saya bilang, ketika kita sakit, udah diterapi, udah minum obat, jadi baik, jadi bagus, udah nggak ada masalah, besok-besok berulang lagi. Kenapa? Karena tidak pernah diselesaikan. Nah, sebenarnya ada bagian dari diri kita yang selalu ingin mencari kebenaran, selalu ingin mengungkapkan kejujuran, walaupun itu pahit. Nah, namanya hati nurani. Hati nurani ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyakit, gangguan, kalau dia tidak didengarkan. Nah, kalau kita punya kebiasaan aneh misalkan, itu sebenarnya adalah suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita hadapi. Misalkan kita suka garuk-garuk kepala, atau kita suka menggoyang-goyangkan kaki, atau kita suka melakukan hal-hal yang tadinya kita tidak lakukan, ya misalkan tidur jadi terganggu, atau tiba-tiba sakit pinggang, tiba-tiba punggungnya sakit,
sering pusing, ya lehernya terasa tegang. Itu juga adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang aneh biasanya karena hati nurani kita itu pengen kita menghadapi sesuatu tapi kita selalu menghindari. Nah, perasaan yang tidak diakui itu akan jadi gejala fisik. Contohnya misalkan udah banyak penelitiannya tentang misalkan sakit punggung. Sakit punggung ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Terus kalau kita marah itu biasanya memang larinya ke sakit punggung. Marah atau kecewa atau merasa tidak sanggup gitu, itu biasanya ke punggung. Nah, itu ada juga lebih rinci lagi, ada yang mencari korelasinya. Jadi kalau misalkan punggung atas, punggung tengah, sama bagian bawah nih, pinggang bawah, itu beda-beda. Jadi kalau kita lagi kurang duit, ya khawatir, takut kekurangan uang, itu biasanya yang bawah nih, sakit pinggang bawah. Nah, jadi kalau ada pasien saya low back pain, satu diatasi dulu tulang, kemudian ototnya, kemudian sarafnya. Setelah semuanya baik-baik aja, tapi dia terus berulang-berulang lagi, biasanya karena masalah postur. Nah, posturnya ini diawali dari pikiran dan perasaan. Dulu-dulu nggak pernah sakit pinggang, Dok. Tapi begitu dia masuk usia 30-an, mulai banyak tanggungan, 40-an, gitu lebih banyak lagi pikiran, sakit pinggangnya makin sering. Kenapa? Karena tadi dipicu dari pikiran dan perasaan yang tidak diatasi. Akhirnya jadi gejala fisik. Ada lagi misalkan yang sakit di tengah itu biasanya karena merasa bersalah. Terus kalau agak ke atas itu biasanya karena merasa kesepian atau masalah dalam hubungan, merasa ditinggal. Nah, itu ada juga pasien saya yang ketika dia pensiun, pisah dari keluarga, anak-anak sudah mulai besar, kesepian di rumah, akhirnya sakit atau nyeri di punggung bagian belakang, bagian atas. Sudah kemana-mana, sudah ke ortopedi, sudah ke neurologi, sudah ke fisioterapi berkali-kali gitu ya, tapi tidak sembuh juga. Sempat sembuh, terus kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Akhirnya kemungkinannya kesimpulannya adalah bukan gangguan otot, saraf, atau tulang, tapi postur. Nah, posturnya itu seringkali disebabkan oleh tadi pikiran dan perasaan yang tidak diakui. Akhirnya posturnya jelek, akhirnya sering berulang sakitnya. Nah, berikutnya lagi yang paling sering terjadi adalah kecemasan memicu asam lambung meningkat. Asam lambung yang meningkat juga bisa naik ke atas, namanya GERD, ya, katup di lambung itu harusnya tertutup, tapi ketika kita cemas itu juga terbuka. Jadi kalau kita cemas, banyak pikiran, khawatir ini besok ini gimana, aduh nanti kalau saya sakit gimana, kalau tua gimana, kalau nggak punya uang gimana, ya macam-macam pikirannya, itu asam lambungnya naik, terus katupnya terbuka, namanya GERD, naik ke atas seperti terbakar. Ya, biasanya ini mulainya dari usia remaja nih, mahasiswa nih sudah mulai nih. Ya, kalau ada kecenderungan seperti itu, biasanya pemicunya kecemasan. Nanti ada juga IBS, misalkan sakit perut ya, terus kalau buang angin atau sendawa terus hilang, nah itu namanya IBS ya, Irritable Bowel Syndrome. Itu juga biasanya dipicu oleh kecemasan. Kemudian kalau putus, patah hati, terus bercerai, dikhianati, atau pasangannya selingkuh. Nah, jangan dianggap ini hanya terjadi pada usia remaja, misalkan 20-30 tahun, enggak ya. Ada juga pasien saya usia 50 kemudian merasa dikhianati oleh pasangannya, kemudian sakit hati. Ya, jantungnya seperti diperas-peras atau seperti ditusuk-tusuk. Sudah ke kardiologi, sudah ke mana-mana, tidak ditemukan adanya penyempitan. Kenapa? Ya, ketika timbul pikiran itu jantungnya menyempit, pembuluh darahnya, dan rasanya seperti serangan jantung gitu. Tapi ketika ke kardiologi nggak ada sumbatannya. Nah, ada juga benjolan leher, sudah kemana-mana, sudah periksa tiroid, periksa tumor, periksa macam-macam di USG, ternyata bukan apa-apa gitu. Nah, benjolan leher ini seringkali pada pasien saya yang sulit untuk mengungkapkan sesuatu gitu, pengen ngomong tapi ketahan, ya stuck gitu ya. Banyak ya, bukan cuma 1-2 pasien yang seperti ini, ya sudah kemana-mana nggak ketemu gitu ya. Dan ketika kita kasih tahu seperti itu dan akhirnya pasiennya mau menerima, oh memang dok saya nggak bisa ngomong, atau memang dok saya banyak kecemasan. Satu, Anda menerima dulu perasaan itu, akhirnya bisa loh berkurang gejala-gejala yang udah kemana-mana nggak ketemu obatnya itu. Nah, kemudian penyakit fisik akibat perasaan yang ditahan itu misalkan tadi kita udah bahas sakit punggung, sembelit, insomnia, nggak bisa tidur ya, terus sakit kepala sebelah ya karena cemas dan segalanya, terus aritmia, gangguan irama jantung. Nah, termasuk saya sendiri loh Bapak Ibu, saya dulu juga pernah mengalami namanya aritmia. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, aritmia saya itu sebagian besar memang dipicu oleh kondisi mental.
Ya, jadi ketika kondisi mental saya sedang, jatuh itu biasanya aritmianya keluar gitu. Tapi kalau saya lagi happy, lagi senang, lagi plong, itu nggak ada gejala itu. Nah, semua hal-hal yang ini, satu kita biasanya cari dulu penyebab organiknya. Apakah misalkan ada gangguan tulang, gangguan otot, atau gangguan listrik di tubuh ya, atau nutrisi atau kurang vitamin atau apa gitu. Tapi kalau nggak ada, semua bagus, kita nggak ada penjelasan lain selain psikosomatik atau karena perasaan yang ketahan. Nah, kebanyakan dokter itu tidak mau mengakui juga. Jadi banyak dokter itu tidak menyadari bahwa penyebab masalah fisik salah satunya atau bisa juga disebabkan oleh emosi atau perasaan. Kenapa? Karena saya sering mengalami, jadi banyak pasien itu datang itu sudah kemana-mana, dok, saya sudah ke dokter ini, dokter itu, dan tidak ada yang membahas tentang masalah ini. Padahal kalau kita mengikuti alur ilmu kedokteran yang benar, ketika kita bisa diagnosis sesuatu dengan organik, misalkan ada kelainan organ, entah otot, tulang, saraf, atau pembuluh darah yang kena, oke, kita bisa diagnosis. Tapi kalau tidak ada, atau misalkan ada kelainan organik terus berulang lagi, walaupun sudah pernah sembuh, kita harus mikirin ini, perasaan gitu, emosional. Nah, gimana caranya? Satu, kalau kita sebagai pasien, kita refleksi emosional. Misalkan kita punya sakit yang nggak sembuh-sembuh, udah lama nih dok, terus udah kemana-mana nih dok, nggak sembuh-sembuh. Satu, kita komunikasi dengan diri sendiri dulu. Ya, mengetahui perasaan apa sih yang kita pendam, ada nggak sih yang tersembunyi. Caranya Bapak Ibu cari waktu yang tenang, ya di malam hari, atau di waktu subuh, ya waktu teduh, atau waktu tahajud gitu ya. Jam-jam tenang, terus tutup mata, berdoa pada Tuhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah gitu misalkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tenang, terus bertanya pada diri sendiri. Ya, kalau misalkan nggak bisa bangun malam dok, oke, sebelum tidur. Ya, waktu Anda tenang, nggak ada pikiran, nggak ada apa, beban. Tutup mata, terus bertanya pada diri sendiri, kira-kira saya sakit ini, misalkan leher saya sering sakit dok, tapi udah kemana-mana nggak ada yang beres. Atau punggung saya dok sering nyeri, atau lutut saya dok sudah kesana kesini ya, nggak ada masalah, tapi masih sakit. Nah, setelah kita tenang, tutup mata, tanya pada tubuh kita sendiri, kira-kira ini sakit ini maksudnya apa? Ya, biasanya akan ada jawabannya. Ya, ketika kita mau jujur mendengarkan. Misalkan bahunya sering sakit, mungkin ada nanti suara hati kita ngomong, ada hubungan yang toksik, misalkan dengan mantu atau dengan mertua, ya, atau dengan pasangan, atau dengan pekerjaan. Biasanya itu, misalkan akhiri hubungannya. Ya, misalkan pesannya seperti itu, atau pisah rumah, atau apa gitu. Ya, sering sekali ini pasien ini ketika kita dalamin, misalkan dia merasa yang tadi tersinggung dengan menantunya atau dengan apanya, itu sebenarnya sudah punya jawaban, tapi tidak berani untuk mengungkapkan. Dan dengan kita tenang, kita jujur, kita akan ketemu sendiri solusinya. Misalkan yang tadi berantem sama mantunya, biasanya ketika kita tenang, kejawab sendiri, saya harus pisah rumah dok harusnya. Nah, udah tahu jawabannya, tapi kenapa belum dilakukan? Karena selama ini masih takut, masih cemas, masih khawatir, dan tidak jujur dengan apa yang dirasakan. Terus kemudian misalkan lambungnya sering sakit dok, ya, nanti kita dengarkan suara hati kita, misalkan kurangi beban kerja, atau kurangi mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Nah, itulah pentingnya menghadapi emosi, karena banyak masalah fisik itu sebenarnya adalah balas dendam dari pikiran bawah sadar kita, karena kita menolak perasaan. Kita menolak perasaan kalau kita marah. Kita menolak perasaan kalau kita sedih, kecewa, ya, frustasi, dan sebagainya. Nah, kita akan merasa jauh lebih baik kalau kita mampu menghadapi emosi yang selama ini kita abaikan dan mengatasi perasaan yang terpendam. Jadi yang namanya tadi subconscious atau pikiran bawah sadar itu selalu pengen ngomong. Ya, tapi kita selalu mengabaikan, tidak mau mendengarkan. Akhirnya dia komunikasinya lewat fisik tadi, misalkan punggung sakit, ya, pinggang sakit, segala macam. Udah kemana-mana nggak ketemu obatnya, atau udah pernah dirawat sembuh, timbul lagi, keluar lagi, sembuh, keluar lagi, sembuh, keluar lagi. Selama pikiran bawah sadar kita tidak ditanggapi, tidak didengarkan, ya, selama masih kita memendam perasaan, itu akan timbul lagi dan timbul lagi. Nah, dengan kita mengatasi ini akan membawa kedamaian buat tubuh dan pikiran kita, insya Allah Bapak Ibu.
Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.